Halo, selamat sore. Ketemu lagi di channel Pintu Ajaib. Oke, pada kali ini saya akan mereview sebuah RC yang sudah ada modifikasi sedikit-sedikit. Oke, kali ini bukan saya yang berbicara, tapi ownernya langsung yang memberikan penjelasan bagaimana sih RC itu dirakit atau apa saja yang sudah diubah dari RC standar. Oke, di sebelah saya ini sudah ada Mas Dimas. Mas Dimas, apa kabar? Baik, Mas. Oke, setelah ini langsung saja Mas Dimas akan menjelaskan bagaimana biaya dan apa saja yang dimodifikasi dari RC berikut ini. Oke, Mas Dimas, ini RC yang mau direview ini apa? Ini basic dari RGT EX86 100 V2. Oke, mungkin langsung saja di review. Silakan. Siap. Ini RC-nya semula menggunakan bodi Lexan Rubicon merah, sekarang sudah menggunakan hard body dari Comanche dengan ripen warna hitam. Ini menggunakan transmitter atau biasa orang bilang remote bawaan dari RGT, tapi dengan sedikit modifikasi dari baterainya. Kita menggunakan baterai yang bisa di recharge. Ini menggunakan produk dari kawan kita Rexstar. Lalu masuk ke RC-nya. Di sini jelas kita menggunakan hard body dari Jeep Comanche atau Cherokee model pickup gitu ya. Ini kita repaint menggunakan hitam gloss. Lalu untuk bumper bagian depan kita menggunakan no brand yang ada badaknya, yang ada culanya. Lalu untuk kaki-kaki ini ada ban dari Austar dik cepek, dan velgnya velg model kaleng sehingga pickup ini kelihatan lebih retro mungkin ya. Lalu kita masuk ke bagian dalam kitnya. Ini masih menggunakan dudukan dari bodi. Di sini ini plat L dan bagian atas menggunakan L plat dari bawaan bodinya Injora. Kita masuk ke kitnya. Shock breaker sudah kita ganti dengan dual spring metal, cuman ini masih belum diisi oli atau silikon, jadi reboundnya mungkin kurang dapet. Dari depan servo kita sudah ganti menggunakan DS 25 kilo, sudah waterproof mestinya. Lalu ESC menggunakan 60A Hobby Wing 1060. RX masih bawaan dari RGT. Baterai kita menggunakan Rexstar 3000 mAh. Untuk baterai tray semula ada di belakang, kita pindah posisi di depan supaya berat RC ini jatuh di depan semua, sehingga ketika nanjak gak gampang kebalik atau istilahnya kelontang. Lalu untuk motor dan gearbox masih original. Nah, untuk penggunaan tower shock belakang kita modifikasi menggunakan PVC board kita, karena kebutuhannya adalah kalau menggunakan tower shock bawaan akan natap di bodi pickupnya yang dalam, sehingga mesti kita modifikasi supaya tower shock ini enggak natap hard body ini, sehingga hard body tidak perlu dicowak. Nah, yang akhirnya yang harus kita modifikasi adalah tower shocknya.
Begitu pula yang depan, kita mesti atur sedemikian rupa supaya komposisi fitmentnya itu bagus antara ban, shockbreaker, dan hard bodinya. Jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu ceper. Kira-kira seperti itu. Lalu ada sedikit perubahan di bagian depan. Di sini mestinya ada pan hard, tapi kita lepas karena dengan tinggi shockbreaker sekian 80 mili, yang semula 100 mili ini diganti 80 mili, akhirnya menjadi lebih pendek. Nah, posisi pan hard ini akan natap ke link steering yang sebelah sini, sehingga harus kita lepas. Dan ternyata sampai saat ini belum ada kendala yang berarti ada atau tidak ada pan hard tersebut. Jadi sepertinya akan tetap kita lepas saja. Kurang lebih seperti itu untuk kit RGT EX8600 V2 ini. Ya, untuk kitnya sendiri RGT EX8600 versi 2, waktu itu saya beli dengan harga 3,5 juta. Lalu untuk biaya upgrade dan modifikasi seperti bumper, ganti ban, hard body, dan lain-lain, itu kurang lebih menghabiskan dana 2 jutaan. Jadi kalau di total 3,5 dan 2 juta, 5,5 jutaan. Kurang lebih seperti itu.